نوينا بقراءة كتاب إحياء علوم الدين على من أبونا وزادنا وسوقنا ورجالنا وسلفنا صالح وعلى من هو الإمام الغزالي وعلى من هو شيخنا ميمون الزبير وعلى من هو جميع الجلباب وغوصة الزمان أن الله يغتدي حاجتنا والسر مرفاضنا ظاهر جعلنا أهلنا ذريتنا من أهل العلم خير جعلنا أهلنا ذريتنا من أهل العلم خير لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر ضير واكتب لنا الصحة والسلام ويحفظنا وإياه يا الله وحفظنا وإياهم جميعا وحفظنا أهلنا ذريتنا يهم وجميع المسلمين في غزة يا الله والآفات والبلاد والمكر والأسوأ والمهلكات نسأل والمكارم ونزل وخارج من الأرض من فتن الكفر والظلم يا الله أبدا أبدا أجر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa amal qismu salis, adapun bagian yang ketiga, wa huwa utawi qismu salis itu ulumut tajarubi, itu adalah ilmu-ilmu hasil daripada uji coba atau hasil daripada pengalaman ya. Fatafawutun nasi, maka utawi tafawut jaraknya manusia fiha di dalam ulumut tajarub la yungkar, itu tidak bisa diingkari. Jadi hasil orang-orang yang meneliti pengalaman hasil daripada pengalaman itu akan berbeda-beda. Ya, ada yang pengalamannya banyak, ada yang pengalamannya sedikit, gitu kan? Fa'innahu, maka sesungguhnya annas yatafawatuna, itu tafawut siapa mereka bikasratil isabah, dengan banyaknya kebetulan, dengan banyaknya betul dari hasil uji cobanya. Oh betul ini. Nah, wa sur'atil idraki, dan cepatnya untuk mengetahui sesuatu. Wa yakunu, dan ada sababuhu, sababnya tafawut itu. Ima tafawutan, ada kalanya tafawut fil gharizati, di dalam karakternya atau wataknya. Wa ima tafawutan, dan ada kalanya tafawut fil mumarasati, di dalam pengalaman kerjanya. Nah, cara Jawa itu uliye nandangi atau pengalaman kerjanya. Tafawut karena pengalaman kerjanya. Fa amal awalu, maka utawi yang pertama, wa utawi yang awal itu al asl, itu menjadi dasar. Ini yang saya maksudkan di sini adalah al gharizah, yaitu suatu karakter. Fa tafawut, maka utawi tafawut fihi, di dalam awal ini, la sabila, maka tidak ada jalan itu mawjud ila jakhtihi, pada suatu tidak boleh angas dalam tafawut itu untuk la sabila, tidak ada jalan ila jakhtihi, pada membantahnya, tidak bisa dibantah lagi itu ya. Fa'inau, maka sesungguhnya awal itu mislu nur, itu perumpamannya cahaya, yasroku, yang terbit, mencorong atau terbit nur, ala nafsi, atas jiwa seseorang. Wa yatla'u, dan keluar sobhuhu, terangnya nur itu. Wa mabadu usrakihi, dan beberapa permulaannya cahayanya nur itu. Inda sini tamyiz, ketika umur pintar. Jadi tentang ilmu pada karakter manusia itu sejak dimulai ketika sudah mulai pintar. Numuwan, dengan tumbuh khafiyan yang samar. Ala tadriz, asas undakan-undakan. Ila ayataka, malah sampai supaya sempurna nafas tadi, biqarbil arba'ina, dengan mendekati umur 40 sanatan tahunnya. Jadi orang itu dikatakan dewasa, cara berpikirnya sudah baik itu kalau sudah mendekati umur 40. Jadi umur berarti 35, 26 itu sudah matang. Ibaratnya orang itu sudah matang cara berpikirnya. Beda kalau anak-anak
anak-anak bayi akan naik tamziz dan sebagainya, itu pola pikirnya itu akan berbeda-beda ya, pola pikirnya akan berbeda. Wa misalu dan utawi perumpamaannya mundaknya ghazirah atau naiknya apa numun apa itu naiknya ghazirah tadi. Nurun itu nur subhi itu adalah contohnya adalah seperti cahaya waktu subuh. Fa inna awailahu maka sesungguhnya permulaannya nur subuh, tahfa itu samar apa nur subuh, khafaan dengan samar, ya syuku yang sukar apa idroku apa mengetahuinya nur subuh itu. Sumaya tadarraju kemudian menjadi naik apa bertingkat-tingkat apa nur subuh ila ziyadah pada apa itu bertambah. Ila yakmula sampai supaya sempurna apa nur subuh bitului qarsi samsi dengan munculnya bulatnya matahari. Awalnya kan tidak bisa dilihat itu karena masih gelap awal-awal sebelumnya ya. Wa tafawutu nuril basirah, begitu juga tafawutnya nur basirah. Basirah itu pandangan mata. Jadi basirah sama basor itu, kalau basor itu pandangan mata kepala. Dengar santri. Kalau basor itu apa namanya? Mata kepala. Tapi kalau basirah itu pandangan mata hati. Nah, ini yang perlu kalian pelajari, diupayakan itu adalah bagaimana kita supaya bisa memandang dengan dua hal itu. Dengan basor, dengan basirah. Dengan basor, dengan basirah. Pandangan mata dan pandangan hati. Fal farqu maka utai perbedaannya itu mudrakun. Madrakun itu adalah apa itu? Yang diketahuinya apa itu dengan yang ditemukan, atau fal farqu mudrakun. Itu yang diketahui ya bainal farku beda apa itu basar dan basirah itu perbedaannya itu adalah diketahui bainal a'masi wa baina hadil basar. Itu diantara orang yang kero. Tahu kero? Kero itu kurang terlalu jelas dia. Kalau memandang itu gini, kero, paham? Kalau memandang itu sesungguhnya lurus ke sana, tapi dia itu apa ya? Lurus. Itu namanya kero. Juling ya. Juling ya. Itu tidak jelas. Orang yang punya pandangan mata itu kan juga bisa dilihat ya, pandangan itu juling. Antara orang yang kero atau yang juling wa baina hadil basar, dan diantara orang yang sangat tajam pandangan matanya. Bal sunnatullah, sebaliknya adalah sunnahnya Allah azza ma mulia wa jalla ma'akum, apa jariyatun apa yang berjalan fi jami'i khalqih di dalam semua makhluknya Allah, bitadriz dengan apa itu undakan-undakan fil ijadi di dalam mewujudkan, hatta sehingga inna gharizata syahwat, sehingga sesungguhnya apa watak karakternya syahwat la tazharu itu tidak kelihatan fisobi di dalam anak kecil. Indal bulugh ketika balik daf'atan wahidah wa baghtatan. Daf'atan dengan sekaligus wa baghtatan dan tiba-tiba. Bal tadharu sebaliknya nampak apa ini syahwat itu ya. Gharizatus syahwat syai'an fasai'an sedikit demi sedikit. Ala tadris altas berangsur-angsur. Wakada begitu juga apa jamil ku apa semuanya apa itu kekuatan wasifati dan sifatnya. Jadi seperti anak kecil ini berkaitan dengan anak kecil itu ketika kecil tidak ada syahwatnya sama sekali, tidak ada syahwat sama lawan jenis. Tapi begitu dia sudah balik, kemudian muncul ada syahwat kepada lawan jenisnya. Itu kok tiba-tiba muncul, ini tiba-tiba muncul. Maka karena itu kalau bayi itu kan suci. Karena bayi itu suci, bayi itu harum kayak bau surga. Makanya orang senang megang anak kecil,
ya, megang anak kecil, mencium anak kecil, karena bersih, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada kotoran-kotoran rohaniah di dalam dirinya. Itu anak kecil tidak ada kotoran-kotoran rohaniahnya. Makanya menjadi harum, menjadi bersih. Orang senang gendong, orang senang mencium anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil, bayi. Kamu senang kalau punya adik bayi gitu, di mencium-mencium harum apa tidak? Tapi kalau mencium kamu kayak bau apa? Sudah bau apa? Bau amis, bau terong, bau segala macam, wis. Karena apa? Sudah banyak penyakitnya. Di dalam hati manusia itu begitu, ya. Karena kalau sudah besar itu sudah terpengaruh. Hatinya itu banyak penyakitnya. Ada syahwatnya, ada nafsu-nafsunya, macam-macam, ya. Itu makanya. Nah, begitu juga kalau orang itu bisa menjaga kesucian dirinya dengan tidak terkontaminasi dengan nafsu-nafsu itu, maka orang akan senang juga. Lihat kamu, sama-sama orang, tapi kenapa? Oh, yang ini nggak mau cium tangan, yang ini kau cium tangan, karena dia ulama, karena dia seorang orang yang dihargai, dia dihormati. Karena apa? Ilmunya. Karena dengan ilmunya dia bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya untuk tidak terkontaminasi, tidak terkotori oleh nafsu-nafsu dunia. Makanya bedakan ulama-ulama. Kenapa ulama-ulama kok disayangi? Kenapa dihormati? Karena ulama-ulama itu berupaya sedemikian rupa untuk tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawinya itu. Paham ya? Beda apa tidak? Ulama sama ndak ulama beda apa ndak? Beda ulama. Karena ulama itu berupaya untuk sama dengan kesuciannya anak kecil. Anak kecil itu sibuk ndak umpamanya urusan pileg, pilkada, pilpres, sibuk apa anak kecil itu? Ndak ada urusan, wis ndak ada urusan. Ya, orang-orang ribut urusan segala macam, santai saja. Anak kecil dijaga kesuciannya, dijaga kesuciannya. Begitu juga kalau umpamanya orang ulama-ulama tidak terambisius, hal-hal perkara tidak ambisius, tidak ambisi perkara-perkara dunia, ya. Karena itu, maka oleh karena itu, kalau seseorang bisa menjaga kesuciannya, itulah yang dinamakan di dalam Al-Quran kemarin di apa itu? Illa man ata Allahu biqalbin salim. Kecuali yang akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini yang terpenting. Jadi orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu adalah bagaimana dirinya menjaga hatinya tetap sehat, nanti bisa menghadap dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat dari kotoran-kotoran duniawi, dari kotoran-kotoran duniawi. Dunia itu hanya sekedar untuk itu aja ya. Kata orang, dunia ini hanya sekedar mampir, bukan tujuan. Dunia ini hanya sekedar mampir, bukan tujuan. Bukan tujuan. Waman dan barang siapa angkara mengingkari siapa orang tafawutan nasi pada tafawutnya manusia, biadil ghorizah di dalam ini karakter, maka kayak sesungguhnya annas munkholiun itu terlepas anrib kotil akli daripada ikatan akal. Orang kok apa itu punya anggapan orang itu sama saja. Kebanyakan orang sekarang sama saja. Ulama juga manusia. Wah, ini masalahnya. Kalau sudah kamu mengatakan manusia, jadi seolah-olah dianggap sama rata dengan dirinya. Sama rata dengan dirinya. Masya Allah. Waman dan barang siapa zonna menyangka siapa man anak aklan Nabi sesungguhnya akalnya Nabi SAW itu misla ahadis sawadiyah, itu seperti perumpamanya akalnya salah satu dari orang-orang desa. Orang desa maksudnya ini orang desa yang tidak berpendidikan, bahkan berkulit hitam. Orang desa berkulit hitam yang tidak berpendidikan, maksudnya di sini ini seperti orang-orang Badui di Arab itu. Orang-orang Badui tidak peduli terhadap masalah pendidikan. Jadi kok kamu anggap Rasulullah seperti ini? Wajalabil bawadi, dan seperti orang-orang yang kasar. Orang-orang yang kasar, orang-orang kalau desa itu kan biasanya kasar-kasar ya, tidak pandai untuk bermanis-manis muka ya, orang-orang kampung ya. Bahwa maka utaiman itu adalah akhossun, itu lebih hina
nafsi di dalam dirinya orang min ahadi sawadiyah daripada salah satu orang desa tadi. Wa kaifa dan bagaimana yungkaru diingkari apa tafawutul gharizah apa itu tafawutnya gharizah ini walallah dan andaikan tidak ada tafawutul ghazirah lam makhtalafa maka tentu tidak ada perselisihan apa tafawutun nasi apa tafawutnya manusia fi fahmil ulum di dalam memahami ilmu-ilmu. Walama dan tentu tidak walama ing qasamu dan tentu tidak terbagi siapa mereka ila balidin pada orang yang bodoh la yafham yang tidak paham siapa balid bitafhimi dengan dipahamkan illa ba'da ta'abin tawil kecuali setelah capek yang panjang minal mu'allim daripada pengajar. Wa ila zakiin dan pada orang yang cerdas yafhamu paham siapa zaki biadna ramzin dengan sepaling sedikit-sedikitnya petunjuk wa isaratin isyarat. Kan tidak akan orang itu digebiahnya podo makanin ya memang akan beda. Cara berpikir otaknya manusia, karakternya manusia itu kan berbeda-beda. Ada orang yang menimpa pelajaran diulang-ulang sampai capek, tidak paham-paham. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada yang teman kalian yang cerdas, begitu dikasih tahu petunjuk sedikit saja, ya, isyarah kasih tahu sedikit saja, paham, ya, paham ya. Ada yang begitu apa enggak anak santri? Anak santri, umpamanya satu contoh ini pelajaran bab mubtada, ini yang satu temannya langsung dapat paham, yang satu 40 kali nggak paham. Ada apa tidak? Ada di sini. Masya Allah. Kasih tahu anak santri kalau makan harus pakai piringnya tulisi masing. Seperti itu santri paham apa enggak? Kebanyakan digunakan apa enggak perintah seperti itu? Hah? Ya memangnya itu namanya anak bahlul. Ya bahlul inti. Wa ila kamilin dan wa ila kamilin pada yang sempurna. Jadi ada yang balid, cerdas, wa ila kamil dan orang yang punya sifat sempurna. Tambah isu yang apa itu tumbuh, tambah isu yang timbul min nafsi daripada dirinya kamil, apa haqaiqul umur, apa hakikat-hakikatnya perkara-perkara ini biduni ta'lim dengan tanpa belajar. Ada orang yang sempurna tanpa belajar ngalim. Tanpa belajar kama qala ta'ala kama sebagaimana perkara qala bersabda berfirman siapa Allah Ta'ala yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar nurun ala nur. Yakadu mendekat-dekati apa zaituha apa minyaknya sajarah yudhi'u itu menerangi apa zaituha walau lam tamsas dan walaupun tidak menyentuh kepada zaituha apa narun apa api nurun ala nur cahaya di atas cahaya, cahaya dilapis di atas itu berlapis cahaya berlapis cahaya. Wadah, ini adalah orang yang sempurna, orang yang seperti ini, ya. Wadalik dan oleh karena itu kamil itu orang yang sempurna itu mislul anbiya seperti para nabi-nabi alaihim atas mereka assalam semoga keselamatan. Id yattadihu karena jelas lahum pada para anbiya fi bawatinim di dalam batin-batin mereka umurun ghamidah apa perkara-perkara yang sangat ghamid sangat rumit itu ditemukan di hatinya para nabi-nabi itu min ghairi ta'allumin dari tanpa belajar. Nabi-nabi itu ada yang kuliah apa enggak? S1, S2, S3 terus sampai prof, sampai prof dipukul prof. Sekarang banyak ini pukul prof bukan profesor tapi provokator. Ya, nabi-nabi mana yang kuliah di Uncen, Universitas Cendrawasih, kuliah di mana gitu? Ada enggak? Tidak ada. Tapi ilmunya masya Allah, itulah orang yang sempurna. Itu orang-orang tingkatan-tingkatan yang sempur. Min ghairi ta'allumin dari tanpa belajar wasama dan tanpa mendengar. Tanpa belajar. Wa baru dan ungkapkan andalika daripada umur ghamidah umur-umur yang sangat rumit itu tadi bil ilham dengan ilham karena para nabi-nabi itu mendapatkan ilmu lewat ilham. Sama dengan umpamanya kita punya tokoh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mondoknya paling berapa tahun?
tapi ilmunya Masya Allah sangat mendalam luar biasa. Karena beliau itu pernah dalam dimensi yang lain itu belajar sama ulama-ulama top hadis, tafsir, tasawuf itu selama 100 sekian tahun. Kalau tidak salah ya 100 sekian tahun. Tapi di dalam dimensi waktunya sangat sebentar. Belajar Bukhari sampai selesai, baru sampai selesai. Dan paham betul-betul jadi paham. Masya Allah. Maka oleh karena itu santri itu harusnya senang tirakat, senang wiridan, senang wirakat, senang zikir. Karena apa? Supaya dipandu. Ilmunya itu tidak hanya sekedar belajar itu saja, tidak hanya di hadapan guru saja, tapi ilmu batinnya itu muncul sebab karena olah batinnya itu, zikirnya itu yang banyak. Paham ya? Membersihkan hatinya yang banyak. Makanya perlu dibersihkan hatinya. Ketika hati tidak bersih ya susah. Santri hatinya tidak bersih, atau siapapun hatinya tidak dijaga bersihnya, susah untuk menerima ilmu-ilmu yang sangat rumit itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga hatinya, hatinya ya. Terus bila wa'an misri dan sepadannya ilmu abbara mengungkapkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam azqal sekiranya bersabda siapa Nabi, inna ruhal kudus, sesungguhnya Ruh Kudus artinya malaikat Jibril itu nafasa, itu meniupkan siapa Ruhul Kudus firaui di dalam hati saya, kata Rasulullah gitu. Ini dalam apa makalahnya malaikat Jibril, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintai kata Rasulullah man pada seseorang ahbabta yang mencintai siapa kamu. Fa innaka maka sesungguhnya kamu itu mufariquh bakal berpisah dengan man ahbabta. Kata malaikat Jibril lagi, kata kepada Rasulullah, cintai siapapun juga yang ingin kau cintai, tapi ketahui kamu pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Silahkan kau mencintai, kau cinta bapakmu, cinta ibumu, kakek nenekmu, anakmu, pasanganmu, calon bojomu, wedusmu, jabatanmu, pasti kamu akan berpisah. Ini diingatkan sama ini. Silahkan kau mencintai siapapun juga yang kau cintai, tapi pasti kamu akan berpisah. Wa'is ma syi'ta wa'is, dan hiduplah sahabat kamu ma syi'ta ma pada perkara syi'ta yang menghendaki siapa kamu. Fa innaka maka sesungguhnya ente mayyitun itu bakal mati. Fa innaka maka sesungguhnya ente mayyitun bakal mati. Silahkan kau macam-macam, mau hidup, mau jadi tukang pengkhianat, tukang penipu, atau menjadi orang yang baik, orang yang jujur, silahkan kau pilih saja, mau pilih jadi mana. Tapi ente pasti akan mati. Kau penipu pasti akan mati, kau pengkhianat kau pasti akan mati, kau pecinta dunia ngejar dunia terus kau pasti akan mati, kau jadi orang baik kau juga akan mati. Ini peringatan ya, peringatan. Jadi kamu harus benar, mau pilih yang mana kamu, mau pilih yang mana gitu. Paham apa paham? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzun bih. Wa'mal silahkan engkau bekerja, silahkan engkau berlaku ma syi'ta ma pada syi'ta yang menghendaki kamu. Fa innaka maka sesungguhnya mujzun bih, pasti akan dibalas dengan kau punya perilaku. Silahkan kau berlaku apapun juga di dunia ini. Jadi penjahat boleh, monggo. Jadi orang baik silahkan, tapi pasti kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kalau kamu baik akan dibalas dengan surga. Kalau kau tidak baik, mampir dulu di neraka. Mampir dulu di paling-paling gosonglah di neraka beberapa tahun gitu ya. Dibakar sama malaikat, kamu kertek ya. Kemudian dibangunkan lagi, kertek bangun. Begitu seterusnya. Bangun sampai kemudian dicari-cari, mana ini orang, baru nanti kemudian diangkat oleh Allah, kasih masuk ke Naharul Hayat atau hari apa itu, sungai kehidupan, baru kamu akan muncul kembali. Masya Allah. Tapi gosong dulu, Masya Allah. Wahadan namat min ta'rifil malaika lil anbiya. Adapun ini warna ilham ini apa?
warnanya ilham min ta'rifil malaikah itu dari bayane uli meruhno malaikat, bayane daripada menunjukkannya malaikat lil anbiya pada nabi-nabi. Yukhalifu itu akan berbeda apa ini anamat al wahya pada wahyu as-sharih yang jelas. Kalau itu langsung masuk di hati. Jadi hatinya para ulama apa nabi-nabi masuk, nabinya para masuk ke dalam hatinya itu. Ilmu itu muncul di dalam hatinya. Sama dengan kita belajar kitab Ihya. Kitab Ihya ini beliau dari sisi studinya tidak lama beliau itu, ya. Tapi itu hasil pengembaraan, kemudian ilmu yang luar biasa itu muncul, hasil karyanya luar biasa Imam Ghazali. Umurnya kalau mau dilihat itu umurnya tidak cukup sesungguhnya, tapi umurnya menjadi berkah luar biasa. Zaman dahulu tidak ada ketik, tidak ada segala macam, tapi bisa menghasilkan karya luar biasa. Sekarang fasilitasnya macam-macam, punya laptop, punya komputer, punya segala macam data bisa diambil dari berbagai macam cara, tapi menghasilkan satu buku saja tidak bisa. Satu buku, satu karya buku saja tidak bisa. Ya Allah, ini karena tidak berkah. Umur kita tidak berkah, waktu kita tidak ini masalahnya. Masalahnya seperti ini, ya Allah. Alladhi sama usad. Kalau al-wahya as-sharih yukhalifu al-wahya as-sharih alladhi yang wa adapun al-wahya as-sharih wa sama usad itu adalah pendengaran suara bihasatil udzun dengan pengeroso telinga, wa musahadatul malak dan menyaksikan malaikat bihasatil basar dengan pengeroso pandangan mata. Walidalik dan oleh akhbara mengabarkan an hadza dengan ini bin nafas dengan lafaz an nafas itu firra apa nafas firra di dalam apa hati saya itu. Wa darajatul wahyi kasiratun. Derajatnya wahyu itu sangat banyak. Wal khaud dan adapun ngerembuk atau membicarakan di dalam masalah ini bab ini layaliku itu tidak cocok apa al khaud bi ilmil muamalah dengan ilmu muamalah. Balwa sebaliknya apa itu bab darajatul wahyi kasirah ini min ilmil mukasyafah daripada ilmu mukasyafah. Fala tadhunanna wallahu Allah ja'alna ahli dzurriyyatan jadikan kami keluarga keturunan kami ahli al-khair wala taj'alna wa yaghum an-nasr qulana sahwa wa sallam wal baraka fi dunya Allah waktub lana wa lam sahwa wa sallam wa ya Allah Allahumma ja'alna ahli dzurriyyatan Allah min ibadikal muttaqin wa li ta'atika wa aswani zil salam Allahumma ja'alna wa man ahwa Allahumma ja'alna wa man habani min kibari awliyaka ya Allah Allahumma ja'alna wa man habani min kibari awliyaka ya Allah Allahumma ja'alna wa man ahwa wa man habani min kibari ya Allah ja'alna ila fi dunya wa qul fil jannah rabbana sallallahu alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah.